Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, kalian perlu tahu dulu pokok materi bab 3 tentang kedaulatan yaitu ada 3. Yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk bab 3 ini kita akan membahas 3 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Nah, sebelum materi hari ini akan dijelaskan, yang perlu kalian tahu, tujuan pembelajaran di bab 3 ini, kalian harus memahami dan mendeskripsikan hakikat dan teori-teori kedaulatan. Yang kedua, kalian harus memahami dan mengidentifikasi bentuk kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kalian juga harus memahami tentang dan mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang terakhir, kalian juga harus memahami dan melaksanakan kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas bagian A, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Gambar 3.1 yaitu skema pemilihan umum. Sebelum membahas gambar di samping, yang perlu kalian ketahui, apa sih arti kedaulatan? Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, salah satu gambar ini yaitu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Nah, berarti kalian sudah paham kan arti kedaulatan? Kedaulatan rakyat itu sendiri mempunyai arti kekuasaan tertinggi di negara. Nah, kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka dari itu, disebut gaya pemerintahan seperti itu disebut demokrasi. Nah, negara Indonesia itu negara demokrasi. Apa sih artinya demokrasi? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi apapun keputusan yang pemerintah buat harus berdasarkan dari rakyat juga. Karena balik lagi, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, bentuk kedaulatan itu ada 2, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar.
kedaulatan ke dalam bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan kerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nah, seperti gambar di samping yang kalian perlu tahu, ini Indonesia dan Australia sedang menjalin hubungan atau kerjasama. Nah, kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam dari darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, contoh dari kedaulatan ke dalam itu, misalkan Indonesia memiliki permasalahan atau masalahnya di dalam negeri. Nah, itu tidak boleh ada ikut campur dari negara lain. Indonesia sendiri harus menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun itu mengenai tentang sumber alam di Indonesia ataupun yang lainnya. Berbeda dengan kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar, contohnya, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional. Nah, contohnya itu yang tergambar di samping, yaitu Indonesia dan Australia sedang menjalin hubungan atau kerjasama tentang bilateral minister meeting. Nah, Indonesia juga ikut dalam organisasi PBB. PBB yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk apa sih Indonesia ikut organisasi PBB? Yaitu untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, untuk PBB ini kita bisa menjalin kerjasama terkait militernya, terkait sumber dayanya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan ASEAN, Indonesia juga ikut dalam ASEAN. Nah, ASEAN hanya sebagian dari Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu hanya menjalin hubungan kerjasama terkait perekonomian dan politik saja, tidak dengan yang lainnya. Nah, kalian paham kan arti dari kedaulatan keluar itu? Kalau kedaulatan keluar itu adanya hubungan dengan negara lain, berbeda dengan kedaulatan ke dalam. Nah, kalau yang ke dalam itu, Indonesia menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Tidak ada ikut campur tangan negara lain dalam kekuasaannya. Nah, sifat kedaulatan itu ada 4. Yang pertama, asli. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, berarti kekuasaannya tetap ya. Sedangkan permanen, arti kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah terganti. Nah, seperti di Indonesia bahwa presiden itu memiliki jabatan 5 tahun. Berarti jika presiden itu kan pemegang kekuasaan tertinggi juga untuk mengatur negara Indonesia. Nah, jika masa presiden itu selesai 5 tahun dan akan digantikan dengan presiden yang baru, tetap saja peraturan dan kekuasaannya masih sama. Nah, yang ketiga yaitu tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Nah, yang keempat, yang terakhir itu tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Kekuasaan itu tidak ada batasannya. Berarti bisa mengatur segalanya.
Nah, teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Dan yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, teori kedaulatan hukum. Nah, perlu kalian tahu, kedaulatan Tuhan pengertiannya kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan. Rakyat harus taat pada penguasa dan bertindak atas nama Tuhan. Tokohnya yaitu Thomas Aquinas dan Augustinus Ferendirius, Julius Stahl, dan Marsilius. Nah, penganutnya itu raja-raja zaman Hindu di Jawa, kaisar di Jepang, kaisar di Cina. Nah, Jepang itu kan menyembah matahari sebagai perwujudan rasa syukur masyarakatnya terhadap ya diberi limpahan sumber daya alamnya dan yang lainnya. Nah, yang kedua, kedaulatan raja. Pengertian dari kedaulatan raja yaitu memiliki kekuasaan adalah raja atau penguasa. Raja adalah wakil Tuhan yang berkuasa atas nama Tuhan dan kehendak suatu negara pada dasarnya adalah kehendak raja. Tokohnya yaitu Machiavellis. Nah, penganutnya itu raja-raja zaman Hindu di Jawa, kaisar di Jepang. Nah, negara apa saja sih yang mengandung kedaulatan raja? Yaitu ya Inggris juga merupakan monarki ya, berarti kekuasaan tertingginya itu yang dipegang oleh raja. Yang ketiga, kedaulatan negara. Artinya negaralah yang memegang kekuasaan tertinggi karena negara merupakan sesuatu yang abstrak. Segala hukum berasal dari negara. Nah, tokohnya itu George Jelius, Paul Laben. Penganutnya itu Jerman dan Italia. Nah, yang keempat, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kewenangan dilimpahkan oleh wakil rakyat. Nah, ini sama dengan negara kita sendiri ya, yang menganut kedaulatan rakyat. Gaya pemerintahannya yaitu demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, yang tokohnya itu J.J. Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. Penganutnya itu Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, dan Indonesia. Nah, teori yang terakhir itu kedaulatan hukum. Kedaulatan berada pada hukum itu sendiri. Penguasa dan rakyat tunduk pada hukum negara. Nah, tokohnya itu Hugo de Groot dan Immanuel Kant, Leonel Duguid. Penganutnya itu negara Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, dan Indonesia sama. Oh, kita juga negara hukum. Nah, kesimpulan dari pertemuan ke-1 ini di bab 3, yaitu kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan ada 2 bentuk, yaitu ke dalam dan keluar. Nah, yang ketiga itu kedaulatan mempunyai 4 sifat, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kedaulatan terdapat beberapa teori, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Nah, untuk selanjutnya pertemuan kedua Ibu akan membahas bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, terima kasih. Tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.